orang yang mempunyai atau melakukan amalan-amalan di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini akan diberi bonus-bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu dikatakan keberkahan di dalam umurnya. Ya, keberkahan di dalam umurnya. Sampean pokoknya 10 hari bulan Dzulhijjah ini niat bismillah saya mau melakukan amalan-amalan kebaikan. Entah itu sedekah, entah itu sholat sunnah, entah itu membantu orang, entah itu begini dan begitu. Niatannya apa? Niatannya saya mau melakukan amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dikatakan, ya, akan membalasnya dikatakan dengan 10 hal kebaikan. Siapa orang melakukan amalan kebaikan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, akramallahu bi asyrati asya. Yang pertama dikatakan al barakatu fi umrih. Umur dikai berkah. Nggih, umur berkah niku ya napa? Umur berkah itu uripin jenengan niki manfaat. Kadang-kadang onten tiang-tiang niki subhanallah umure dawa tapi mboten enten manfaatnya sama sekali. Wonten apa mboten? Wonten. Tuwek nggih, kadang-kadang pun tuwek, pun sepuh, tapi uripe niki lek sampean pikir, manfaate uripmu niki napa? Didamel keluarga nggih mboten enten, didamel tangga nggih mboten enten. Terus manfaate uripmu niki napa? Tapi wonten malih tiang-tiang sing subhanallah umurnya mungkin masih muda belia, akan tetapi mereka mempunyai keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita kalau melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dikatakan yaitu al-barakatu fi umrih. Kemudian bukan hanya itu dikatakan waziyadatu fi malih. Nah, sing wonten ngrasa rezekine rodok seret, nggih, rezekine rodok seret, ulama niku dawuh dikatakan lakukan segala macam amalan kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insya Allah rizki ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dikatakan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Dzulhijjah tersebut wal hifdzu ala iyalih. Keluargamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis talah sampean gak usah ribut. Lakokno kebaikan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insya Allah anak bojomu, rumah tanggamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukan hanya itu dikatakan wattagfiru lisayyi'atih. Kita sebagai orang, kita pasti mempunyai kesalahan, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Maka kesalahan-kesalahanmu yang pernah engkau lakukan, jika engkau melakukan amalan kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihapus. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kon nek duwe salah lakonono amalan kebaikan. Ketika engkau mempunyai kesalahan, engkau melakukan amalan kebaikan, maka kesalahanmu tadi akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu dikatakan wa tadhifu li hasanati. Kita juga bukan orang yang terlalu bejat-bejat banget. Kita juga kadang-kadang pernah melakukan kebaikan. Ketika kita selalu melakukan amalan kebaikan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kebaikan-kebaikan kita, hasanat yang pernah kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tashhil li sakarati mautih. Orang yang melakukan kebaikan di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, ketika roh kita akan keluar daripada badan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadhiya li dhulumati qabri. Juga kuburan kita itu gelap gulita. Ya, kuburan kita itu gelap gulita. Sampeyan bayangno lubang yang luasnya mungkin 1 meter kali 2 meter. Terus sampeyan masuk di dalamnya, kemudian ditutup dengan kayu, kemudian diuruk. Bagaimana kira-kira gelapnya kuburan tersebut? Nah, orang yang mempunyai amalan-amalan di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, dikatakan kuburannya nanti akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tathqil li mizani. Juga dikatakan di dalam surat Al-Qari'ah, dikatakan al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man
thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radhiyah. Orang yang timbangan amalannya baik, berat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan nanti dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberatkan amalan timbangan tadi ini dikatakan yaitu lakukan 10 hari amalan 10 hari kebaikan daripada bulan Dzulhijjah, insyaallah timbangan kita akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan najata min darokatih. Orang yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan terutama di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, orang tersebut akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek pas butuh, pas repot, pas gupu, subhanallah mesti moro nemu dalane. Ini kenapa? Ini adalah amalan yang pernah kita lakukan daripada amalan-amalan kebaikan. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita lupakan, kemudian kita sambat, kenapa ya rizki saya kok tambah seret, kenapa kok tambah begini? Karena engkau tidak nurut dan Gusti Allah, tidak nurut dan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak nurut kepada ulama. Itu jawabannya cuma 3. Wis talale ono wong sambat zaman saiki ngeluh, kuncinya cuma 3, jawabannya cuma 3. Sampai berarti gak nurutan Gusti Allah, gak nurutan Kanjeng Nabi Muhammad, gak nurutan ulama. Dan yang terakhir ya, was-su'ud ala darajatih, dan insya Allah akan diberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.